Fasilitas pun itu bonus. Jadi pengusaha yang handal adalah mereka yang mampu mencari sebuah solusi, mengikuti apa yang ada dan berkembang di dunia entrepreneur sekarang. Nah, berkaitan dengan mutu itu tadi, tentunya ada proses-proses yang standarisasi yang harus diikuti, termasuk persyaratan yang dari buyer. Itu merupakan tantangan tersendiri. Karena kalau kita tidak mengikuti standarisasi mutu, kembali lagi, ya mutu kita dianggap tidak layak berada di pasaran. Pernah? Jadi kenapa akhirnya buyer bisa menerima produk kita? Karena kita sudah mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Jadi produk itu atau barang atau apapun dikatakan bermutu karena memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan standar tertentu. Jadi kalau tidak memenuhi, ya dianggap tidak memenuhi standar, dan akhirnya ya jangan berharap bisa ekspor, ataupun di pasaran lokal pun kemungkinan akan ditolak. Nah, berkaitan dengan standar ataupun mutu tersebut berkaitan dengan waktu, bahan, kinerja, keandalan, dan lain sebagainya. Jadi ada persyaratan di mana produk tersebut bermutu. Satu, misalkan ini ya, porang. Porang ini tidak bisa kita cabut kemudian kita tinggal kirim ke perusahaan untuk diterima. Ada proses-proses yang harus kita dihadapi. Ada syarat-syarat tertentu yang harus diikuti. Misalkan buah ini tidak boleh terluka sedikit pun. Satu. Dua, buah ini harus dibersihkan dari tanah. Jadi selesai dipanen, ada proses namanya pembersihan. Kalau ini tidak dilakukan, konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Beratnya. Nah, akhirnya penerima atau petani akan dikurangi sekitar 5% sampai 10% dari total berat. Itu salah satu standar yang harus dipenuhi. Salah satunya. Apa ini? Sarang walet. Sarang walet komoditi yang bagus. Selama ini 10-20 tahun yang lalu ini emas. Emasnya air liur di sini. Emasnya hewan ada di sini. Semakin kesini standar proses harus semakin dipenuhi di tingkat petani, bukan lagi di pengusaha. Kalau dulu ada pengepul ya, pengepul ngambil segala macam jenis, mau yang kotor, yang bersih, diambil semuanya. Sekarang persyaratan itu kemudian dilempar kepada petani. Mampukah petani, peternak memenuhi standar proses ini? Ya, harus bersih dari kotoran, dari warna gelap, dan lain sebagainya dengan persyaratan. Bisakah kita memenuhi? Itu persyaratan yang harus kita penuhi untuk bisa ekspor. Jadi tidak ada yang kemudian tiba-tiba ada yang menjawab begini, biasanya kalau di tingkat petani, ya saya begitu saja sudah laku kok. Ya, ini adalah sikap zaman dulu, ya,
Tetapi di saat sekarang orang berkompetisi untuk menyajikan yang terbaik. Mengapa mutu itu penting? Satu, peningkatan kualitas yang mengarah pada pangsa pasar. Jadi kalau kita sudah bicara tentang ekspor, ya standarnya adalah internasional. Standar internasional itu bukan yang semau gue bisanya begini, lo mau, lo ambil. Jadi bukan begitu lagi. Tetapi apa yang benar-benar konsumen inginkan, itu yang kita penuhi. Kualitas yang baik meningkatkan reputasi perusahaan. Setelah kita mempunyai kualitas yang bagus, otomatis nilai perusahaan akan meningkat. Nilai produk akan meningkat, nilai perusahaan akan meningkat. Akhirnya yang menjadi nilai jual yang akan ikut mempengaruhi. Produk yang memenuhi standar kualitas akan terhindar dari pertanggungjawaban produk, biaya klaim, biaya hukum. Saya cerita, tahun 2010-2011 saya ekspor ke Jepang pertama kali dengan salah satu buyer di Jepang. Apa yang terjadi? Saya mendapatkan klaim. Klaimnya apa? Gara-gara sepotong seujung jarum yang nempel di dalam tas. Dan klaimnya tidak main-main, klaimnya adalah 1/4 dari nilai transaksi. Nah kalau sudah 1M, 1/4-nya berapa? 250 juta. Pinsang untung kita. Dan jadi untung malah buntung. Karena apa? Ada keteledoran. Di dalam sebuah proses, pada saat menjahit, ada penjahit yang tidak memberitahukan bahwa jarumnya patah. Terus kemudian apa yang terjadi? Jarum itu ada di dalam tas, tidak diambil. Kemudian pada saat diuji, karena saking kecilnya juga tidak terlihat. Tetapi pada saat kita kirim ke ekspor, kebaca oleh metal detektor. Jadi jangan dipikir bahwa di sana itu tidak ada scanning. Barang sekecil itu nggak bakal ketahuan. Sangat ketahuan. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus bayarkan klaim. Tapi apa yang menjadi nilai positifnya? Kita jadi tahu sebuah manajemen apa yang harus dilakukan ketika ada patah jarum. Seorang penjahit tidak boleh mengganti jarum semaunya. Kalau dia mau jarumnya patah, mata jarum sekecil apapun harus ditemukan dan kembalikan. Kasih di dalam kertas, dilakban, diselotip, diperlihatkan, baru mendapat ganti jarum. Secara manajemen itu jauh lebih murah. Dilihat dari implikasi internasional, produk bermutu rendah dapat merusak citra perusahaan maupun bangsa. Ya, kalau produk kita jelek, kita tidak akan dipercaya. Bukan cuma satu negara, tetapi begitu produk kita sudah bagus, negara lain secara otomatis akan mengikuti. Makanya tadi paling jelek atau bukan paling jelek, tetapi minimal kita bisa masuk pasar Jepang, negara Eropa, Amerika, ataupun negara lain tutup mata, kita pasti akan lewat. Suatu produk dikatakan memenuhi mutu jika memenuhi syarat konsumen atau pelanggan. Ya, syarat konsumen atau pelanggan sesuai dengan kegunaan. Bunyi apa tadi ya? Cuman kayu. Itu jual kayu. Hah?
Mau diolah apa Bu? Itu apa? Jadinya seperti apa? Oh jadi seru. Terus? Ya, natural aromatik. Sebenarnya kayaknya kalau baiknya baiknya saking benar-benar apa gak di merek? Di kotak, di bubuknya ini enggak, belum. Bisa lihat kotaknya kan? Fotonya ada. Coba daunnya. Oke. Brand ataupun merek, ya, ataupun apapun yang tercantum di dalamnya. Ini sangat penting untuk membawa identitas ya, apalagi ini tanaman dari Indonesia. Kita selama ini kadang-kadang menyepelekan spesifikasi dari produk. Sudah di packing begini bagus, hasilnya sudah sampai seperti ini, tapi belum siap dijual dengan cara yang saya nggak tahu apakah ini bisa dikonsumsi langsung oleh seseorang dalam bentuk apapun, apa namanya, dikasih air hangat, air panas misalkan, terus langsung dikonsumsi begitu atau gimana? Proses kimiawi lagi, dengan proses kimiawi. Terus diapain? Oh, kita nggak tahu ini mau diapain. Dibuat seperti itu. Artinya kan siap untuk dibuat gitu. Campuran tambahan. Oke. Itu kebetulan ada teman yang dari kimia, Prof siapa? Prof S. Misalkan bisa dibantu itu nanti untuk pengembangan produknya. Karena buat saya itu sebuah produk yang masih separuh jalan. Dan itu sebuah potensi yang harusnya sudah dikejar. Jangan salah bahwa nilai profit sebenarnya ada pada sebuah proses. Ketika kita menemukan bahan mentah, kemudian kita proses menjadi bahan baku kita proses lagi menjadi barang jadi akhirnya siap kita jual kepada retail, kita lempar ke retail. Itu adalah profit yang berurutan, yang seringkali kita tinggal tahapan-tahapan itu. Jadi sangat penting kalau kita sudah memproses sesuatu, jangan sampai separuh-separuh. Jangan terlalu pelit. Ilmu pelit apa? Karena kalau kita hanya mengejar separuh dari proses, alasannya adalah nggak punya cukup modal untuk memproses itu. Kenapa nggak mencari partner? Kenapa nggak mengajak yang lain untuk berproses bersama? Sehingga produk itu diharapkan keluar itu sudah dalam bentuk produk jadi dan itu siap diekspor. Itu jauh lebih menguntungkan daripada kita hanya memberikan separuh.
Kalau separuh proses itu biasanya yang dilakukan pada tukong atau tengkulak. Apa yang membedakan tengkulak dengan kita? Tengkulak itu cuma mengambil profit, tidak berpikir tentang proses. Makanya kalau kita sudah berproses, selesaikan sampai jadi. Tidak harus bagus sekali, tidak. Artinya tidak harus semua lengkap, tetapi minimal prosesnya sudah terlihat. Memuaskan pelanggan dengan biaya kompetitif. Dengan kita berproses dari hulu sampai hilir selesai, itu akan memotong semua biaya. Efeknya apa? Harga biaya produksi, harga pokok produksi berbanding harga penjualan tidak akan terlalu tinggi. Resultan karakteristik produk adalah rekayasa pembuatan dan pemeliharaan yang membuat produk jasa tersebut memenuhi harapan konsumen. Ada isu apa yang akan kita angkat terhadap produk-produk kita? Ya, isunya misalkan minuman sehat. Es krim bisa menjadi minuman sehat. Bisa kita kemas menjadi sebuah minuman sehat asal komposisi yang kita sajikan tepat. Orang diet boleh makan es krim? Boleh aja, kalau komposisinya tepat. Tinggal bagaimana isu yang akan kita angkat. Produk apapun, mau makanan, mau fashion, ya, mau craft, isu-isu yang kita angkat ini tidak jauh dari isu-isu yang ada di dunia. Jadi kalau kita melihat isu-isu yang ada di dunia apa saat ini? Saat ini apa yang isunya? Ada yang tahu? Isu yang paling mudah diangkat saat ini Prancis. Hah? COVID, kebersihan, ya. Apa yang bisa nyambungkan sama produk kita? Ya kita harus cari titik tengahnya. Garis merahnya apa? Misalkan sebuah minuman kesehatan seperti ini tadi, mau gaharu, mau apa ini tadi, kratom, atau makanan suplemen dari rumput laut, angkat isunya dari situ. Artinya begitu kita mengangkat isu dunia, kita memberikan kontribusi kepada dunia. Ingat, kita bicara ekspor, bukan bicara tentang lokal market. Sehingga isu-isu yang kita angkat harus adalah isu-isu yang dunia. Mau eco green sustainable, kalau dulu ya, dulu waktu itu eco green sustainable, apa lagi? Ada. Kalau sekarang dimensi misalkan, oke? Kalau ada yang mau bertanya langsung bertanya ya. Saya nggak akan nunggu loh. Kinerja, karakteristik dasar dari sebuah performance adalah kinerja, karakteristik dari sebuah produk. Jadi kalau mutu kita bagus, otomatis produknya akan bekerja dengan sendiri tanpa harus kita bersusah payah. Artinya bahwa produk itu akan berbicara dengan sendirinya dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau produk kita masih belum memenuhi standar mutu yang baik, ya kita akan bersusah payah. Daya tahan, semakin besar frekuensi pemakaian produk, maka semakin besar daya tahan produk. Ada yang mau ditanyain? Nih, kalau kita bicara mutu, diantaranya ada 3 hal ini yang harus kita ambil, kita perhatikan. Estetika, apa estetika?
Apa? Penampilan. Penampilan, ya. Estetika itu identik dengan keindahan, ya. Gaya dari berbagai macam, tergantung kontennya. Itu makanan, minuman, craft, atau produk-produk yang lain. Reliabilitas, memuaskan atau tidaknya dalam periode tertentu. Jadi kalau produknya itu jangka panjang, ya semakin bagus. Makanya di makanan itu sebaiknya, makanan, minuman itu sebaiknya berumur minimal berapa? 1 tahun, 2 tahun, di atas 3 tahun itu untuk army itu nanti. Kalau expert ya minimal 1,5 tahun. Serviceability adalah kemudahan memperbaiki produk tersebut ketika dibutuhkan. Tergantung, kalau makanan ya serviceability-nya kepada makanan. Apa yang terjadi pada makanan, apa serviceability-nya? Oke, bisa dibaca. Ada yang mau ditanyain? Apa yang ingin ini? Trilogi mutu, ya. Ada 3 hal mutu yang harus diperhatikan: perencanaan, monitor dan kendali mutu, juga kemudian memperbaiki mutu. Artinya kalau kita perencanaan mutu itu adalah bagaimana kita memulai produk kita dengan perencanaan yang baik. Setelah direncanakan, kemudian dijalankan, dimonitor sampai seberapa mutu tersebut bisa bertahan. Jadi tidak kemudian sudah direncanakan, sudah dijalankan, tapi tidak dimonitor. Biasanya orang kita lupa monitoring. Merencanakan pinter, sudah sampai tahap melakukan, ya, tapi setelah itu tidak dimonitor. Hasilnya apa? Kalau monitor itu berjalan dengan baik, akan mengurangi, memperbaiki mutu ini akan lebih mudah. Oh, kurang ini, tinggal nambah sedikit. Tetapi kalau kita tidak monitor, kita terlambat. Contoh kasus apa? Contoh kasusnya apa? Pada makanan dan minuman itu sangat kentara sekali. Begitu itu sudah salah proses, salah produksi, buang semua. Enggak dibuang ya punya. Ini dalam tahapan proses produksi, Bu. Jadi barang sedang dalam proses produksi, baru diproses, ada satu kelalaian yang tidak, karena lupa memonitor, akhirnya memperbaikinya jauh lebih mahal. Misalkan Bu tadi bikin ya, nah, yang melakukan masakan siapa, Bu? Ini sekali masak berapa? Kira-kira 100 kilo, pernah nggak itu uang 1 wajan? Ya, itu yang bisa mungkin karena masih sedikit-sedikit ya. Tapi kalau sudah dalam kapasitas besar, itu kan harus controlling, harus terus.
Jadi ketika kita sudah memasak, oh tahapannya ini loh, prosesnya ini, masaknya begini, itu prosesnya harus jelas, harus ditulis, harus dijalankan. Ketika masakan itu kemudian salah sedikit, timer panas misalkan, lupa mengontrol timer panas, kosong dibuang. Itulah maksudnya. Salah satunya adalah dengan monitor itu kemudian kita akan memperkecil kerugian. Ya, itu tadi juga sudah. Nah, standarnya apa? Ada 3 standar hal yang biasa kita lakukan. 1, standar industri Jepang. Mana yang biasanya melibatkan manajemen puncak. Jadi sing jenenge bos iki ora duduk manis. Ya, seorang pimpinan pun harus turun tangan sampai ke lapangan, harus benar-benar memastikan bahwa yang di bawah benar-benar melakukan, ya, sehingga semua tingkat kegiatan di perusahaan tersebut terlibat aktif. ISO, mungkin ada yang sudah punya ISO? Saya pernah Pak, tetapi saya tidak perpanjang karena biayanya terlalu tinggi. Yang pertama itu dapat bantuan kemudian jadi lakukan itu ISO 91/2008. Tahu nggak efeknya sebenarnya kalau dapat ISO? Ya efeknya ya karena ISO itu lebih ke manajemen ya lebih teratur, karena saya untuk manajemen di perusahaan saya di BDS Snack ini mulainya di Oktober 2015 misalnya nantinya. Jadi ternyata ya semuanya harus kontrol, semuanya harus ada SOP, semuanya harus ada jenjang setiap dan selalu pastinya dan konsisten. Jadi tidak konsisten ya tadi yang terjadi. Banyak kesalahan yang terjadi. Kesalahan akhirnya sampai pada level di atas 5%. Padahal kesalahan di atas 5% kalau itu sudah produksi besar, itu kerugian yang luar biasa. Mungkin kalau masih dalam skala UKM belum terlalu dipikirkan. Tapi sebenarnya tahapan-tahapan itu kalau dengan sudah berpikir 1 kontainer 20 feet saja, kira-kira makanan isinya berapa, Bu? Ya. 1 kontainer 20 feet, Ibu isinya berapa? Wah, berapa dus ya? Kalau 1 dus itu isinya kalau yang segini 24 biji. 24 biji kalau 12 feet banyak sekali Pak. Nggak bisa ngitung lagi. Itu paling mudah. Gitu. Jawaban Banyak sekali, Pak. Matematikanya banyak sekali. Iya. Terus kemudian ISO ini meliputi 5 komponen, ya. Ini sangat berarti. Ketika saya dulu kita juga punya ISO, dan begitu kita sudah mempunyai sertifikasi ISO, langsung order dari perusahaan-perusahaan besar bisa turun, ya. Sehingga waktu itu kita bisa sampai dapat pekerjaan puluhan ribu sampai ratusan ribu untuk skala internasional. Itulah pentingnya sertifikasi ini diraih. Jadi bukan hanya sebagai gagagan, tetapi sebagai pertanggungjawaban terhadap sebuah proses. Ya. Terutama mungkin di kita saat ini lebih ke ISO 9000. Ya. 9000 kan sampai berapa? 2010. 2015 Pak. 2015. Ya. Nah, ini nanti bisa dibaca soal isu ini apa sih intinya. Tetapi di dalam sini prinsip manajemen ISO adalah fokus pada satu pelanggan.
bagaimana kita manajemen kita terhadap pelanggan. Makanya saya bisa menjamin bahwa pelanggan kita sangat loyal. Dengan sistem ISO ini kita bisa menjaga pelanggan tetap baik, terpuaskan. Kemudian kepemimpinan, bahwa perusahaan kita baik dari sisi organisasi maupun secara luas bisa menjadi titik keterlibatan semua lini, bahwa perusahaan kita bukan milik perorangan. Perlu dicatat, kadang-kadang owner di Indonesia berlaku, iki perusahaanku, kowe cuma numpang, kamu cuma karyawan. Itu biasanya yang terjadi di perusahaan Indonesia. Makanya dengan sistem ini, keterlibatan karyawan sebagai sebuah sumber daya yang besar, ya, sehingga perusahaan bisa maju, bisa bergerak dengan cepat. Ya. Ada yang mau bertanya? Tadi mau nanya apa? Pertanyaannya banyak itu. Gimana? Di mana ya? Tadi ada. Bawahnya ya. Tes satu dulu. Ya. Pak, tadi kan saya sempat lihat profil Bapak yang tadi pagi itu saya bilang. Terus ada beberapa merek di situ. Yang mau saya tanyakan, pengerjaannya itu di satu workshop atau di workshop yang berbeda? Karena kan mereknya berbeda, segmentasinya juga berbeda. Nah, terus tadi Bapak sempat bilang ada klaim ketika jarum patah gitu kan, terus Bapak harus ganti beberapa gitu ke Jepang ya tadi. Nah, kalau seperti itu, apakah ada pembicaraan atau MOU sebelum melakukan ekspor, Pak? Ya. Apa itu udah kita pahami sebelumnya atau itu yang menetapkan dari negara tujuan kita gitu? Apa mereka yang menentukan atau memang sudah kesepakatan kita? Nah, kemudian kalau tadi berbicara mengenai mutu, ya kan? Karena kan ini pasti sudah melanggar manajemen mutu jadinya kan Pak ya, ada jarum patah di situ. Sanksinya untuk karyawan seperti apa Pak? Karena kan kerugiannya Bapak ini nggak sedikit kan, kerugiannya lumayan besar. Sanksinya seperti apa untuk karyawan? Karena saya tahu Bapak kan pengalamannya lebih panjang gitu kan, mungkin bisa sharing juga ke kita-kita yang sama-sama punya karyawan. Pastilah Pak ada waktu yang kadang mungkin mereka terlalu lelah atau apa akibatnya mungkin mereka lalai gitu. Terima kasih. Oke. Dari beberapa brand yang kita punya dengan alur brandnya dengan 3 brand, otomatis kita memiliki tempat produksi masing-masing. Jadi tidak ada yang tercampur. Mengapa begitu? Karena jelas ada perbedaan material, perbedaan proses, sehingga tidak bisa disamakan. Untuk proses A kita menggunakan link A, proses B kita tetap menggunakan link A. Itu nggak bisa, karena memang prosesnya beda-beda. Itu yang pertama ya, menjawab yang pertama, bahwa kapasitas produksi kita apakah bisa mengerjakan yang lain? Kalau sesuai dengan bahan yang pernah dikerjakan di situ, ya itu linknya A. Misalkan ya,
Link A adalah untuk mengerjakan bahan-bahan natural, link B untuk mengerjakan bahan-bahan keras, link C untuk mengerjakan barang-barang plastik ataupun dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa, jadi kita selalu berusaha untuk profesional. Profesional itu artinya bahwa seseorang harus benar-benar menguasai bidangnya. Bukan berarti dia apapun bisa itu dianggap sebagai profesional. Tidak, bahwa dia sangat expert dengan bidangnya. Kemudian klaim bahwa ini adalah kerja tim, bahwa orang yang mengerjakan sampai dia melakukan sebuah kesalahan itu berarti ada kesalahan monitoring. Apakah itu kesalahan satu orang? Tidak, itu kesalahan secara keseluruhan. Yang menanggung siapa? Perusahaan. Orangnya menanggung enggak? Enggak. Kenapa enggak? Otomatis mengurangi profit perusahaan, benar? Ketika perusahaan mendapatkan klaim, artinya perusahaan harus membayarkan senilai tertentu dan itu mengurangi profit perusahaan, keuntungan perusahaan, benar ya? Gitu? Kayaknya pada ngantuk ini. Perlu di stretching apa piye? Perlu penyegaran. Perlu penyegaran apa piye? Ayo, stretching dulu. Berdiri. Ya, berdiri. Ya. Berdiri, belok. Yo, stretching. Ayo, tangan ke atas, stretching. Tangan ke depan. Ayo, ke samping. Kita ngantuk loh. Ya, ini cewek cowok soalnya susah ini nanti. Saya bisa pijet-pijetan apa? Sosialita kalau nanti ya, kalau yang cewek-cewek, yang cowok-cowok tinggal bolak-balikan, pijet-pijetan budak-budak apa? Mana yang cewek-cewek, yang cowok-cowok? Jangan. Nggak boleh ada video Pak. Ada jarak ini. Apa? Ada jarak. Enggak. Ya wes, lari-lari itu nggak boleh lah. Bikin sendiri aja Pak. Oke ya, ya wes. Oke. Biar nggak ngantuk gimana? Habis apa kopinya? Ambil kopi lagi, minum lagi. Ketika perusahaan mendapatkan klaim, akhirnya keuntungan perusahaan berkurang. Siapa yang menanggung? Seluruh karyawan. Kenapa bisa seluruh karyawan? Karena ada sebagian profit yang diberikan kepada karyawan. Ya. Ada keuntungan sekian persen dari keuntungan perusahaan menjadi haknya karyawan. Dan kalau begitu masing-masing merasa bertanggung jawab terhadap semua proses. Kalau ada yang salah, ya salahnya semua. Kalau ada yang nggak untung, semua tidak untung. Gitu. Ada lagi tadi? Ada 3 pertanyaan. MOU. Ya, setiap transaksi selalu akan ada MOU-nya, selalu ada kesepakatan terhadap buyer. Kalau terjadi clash atau permasalahan, apa yang akan dilakukan? Ya, masalah deadline, ya, terutama yang paling besar adalah permasalahan deadline. Jadwal kirim 3 bulan, ternyata molor 1 bulan, itu bisa dapat klaim. Klaimnya berapa persen? Tergantung kesepakatan. Kalau terjadi masalah-masalah hal insidental, hal yang lain, itu juga begitu. Saya pernah dapat buyer tahun 2004, beli 1 kontainer.
waktu itu dolar 11.400, 11.800. Saya ditanya sama buyer, ini mau transaksi dolar apa rupiah? Yang saya lakukan adalah karena melihat semua bahan baku itu tidak ada kaitannya dengan dolar, makanya saya sepakati transaksi di rupiah. Proses berlangsung 3 bulan, proses produksi selesai, saatnya pengambilan. Apa yang terjadi? Buyer kelimpungan. Kenapa bisa kelimpungan? Ternyata kurs dolar turun jadi 8.200. Sehubungan dengan turunnya kurs dolar, otomatis buyer jadi nombok. Yang tadinya misalkan sepakat nilai transaksi misalkan 500.000, begitu kena turunan dolar dia harus menanggung tambahan 50.000. Yang untung siapa? Saya untung? Tidak, saya nggak untung. Tapi buyer jelas rugi karena ada perbedaan kurs yang cukup signifikan sehingga itu merugikan mereka. Tapi itu kan kesepakatan, artinya ya mau nggak mau harus diambil. Tapi apa yang terjadi? DP sudah masuk sampai 50%. Karena kerugiannya cukup besar, akhirnya buyer memutuskan cancel, tidak jadi diambil. DP hilang. Ya. Nah, menghadapi transaksi begitu, apa langkah-langkah kita? Kalau kita memang sama-sama tidak punya etikat baik, udah buyer bisa kena blacklist. Kita laporkan ke imigrasi, blacklist. Ya. Sampai waktu itu agennya datang ke kita meminta maaf. Mungkin seperti rasanya dia melakukan 1000 kesalahan. Ya akhirnya ya kita terima. Akhirnya kita punya stok 1 kontainer. Rugi? Sebenarnya tidak, karena secara proses produksi sudah dibayar 50% sama buyer. Alhamdulillah kita menerima ada buyer lain dari Spanyol yang saat itu berkunjung juga, ambil separuh kontainer. Terus separuh kontainer kemana? Jual di dalam negeri. Terus dijual berapa, Bu? Berapa lama bisa jual 1,5 kontainer? Hah? 3 bulan. Baru habis 2 tahun baru habis. Yes, kita terima. Itu ya. Ada lagi? Ya. Mau tanya Pak, ini kan klaim soal yang teknis. Gimana nih misalnya dalam pengiriman barang sudah di kontainer. Ya, jadi misalnya barang sudah dalam kontainer, sudah dalam pengiriman, terus terjadi di dalam kerusakan di dalam perjalanan, itu yang nanggung kira-kira siapa Pak? Insurans. Oh, bukannya sisa asuransi. Tergantung negosiasi juga. Artinya, apakah kita memberikan harga itu harga apa? Harga ekspektori, harga FOB, atau harga CNL. Jadi kan ada paling gampang ini, harga keluar, harga di pabrik, ya, harga di pabrik, harga sampai pelabuhan, atau harga sampai pelabuhan tujuan. Kalau kita memberikan harga sampai pelabuhan tujuan, itu jadi tanggung jawab kita. Kecuali kita mengasuransikan, itu tanggung jawab asuransi. Misalkan nih kerusakannya ternyata kayak pernah kejadian kapalnya tenggelam, ya asuransi yang bayar. Artinya mengganti kepada buyer, ya. Tetapi
kalau kita memberikan harganya hanya sampai di pelabuhan, ya, pelabuhan sini, bukan pelabuhan tujuan ya, pelabuhan di sini di Indonesia, dan kemudian terjadi pengiriman, misalkan ya, dari sini pelabuhannya di Surabaya, pengirimannya, portnya di Surabaya. Ternyata dari perjalanan dari sini ke Surabaya, kendaraan mengalami kecelakaan. Itu tanggung jawab kita. Tapi kalau sudah sampai Surabaya kemudian kirim laut ke negara tujuan, itu sudah bukan tanggung jawab kita. Ya. Ada lagi? Ya. Kontrak itu belum selesai, tiba-tiba dari tim buyer memutuskan mengurangi harga. Akhirnya kan dari tim kita owner kan jadinya rugi tanpa menyampaikan terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Kan kita kemarin kan kontraknya barang itu akan dibayar setelah sampai tujuan. Kontraknya seperti itu, Pak. Setelah sampai tujuan pengiriman, begitu cek, oke, barang ya, awal dari pertama itu perjanjiannya hanya setelah hasil lab kita email. Setelah dia terima hasil lab, oke, email, baru barang dikirim. Tapi ternyata setelah berjalan 3 bulan dia menyalahi aturan kontrak. Setelah barang sampai di sana, baru mereka nge-lab sendiri, baru dibayar. Nah, kalau seperti itu tindakannya itu seperti apa, Pak? Jangan jelas salah. Jadi gini, ya ini pengalaman ya. Jangan pernah mengirimkan barang yang belum terbayar kecuali ada LC. Apa LC? Bank garansi. Ya. Jangan pernah mengeluarkan barang sebelum barang dibayar kecuali ada kesepakatan pembayaran via LC. Tapi kalau sudah sebenarnya tidak ada transaksinya ya, apalagi keluar negeri, barang kalau sudah keluar dari pelabuhan menuju luar negeri dan itu belum dibayar, wes hanya tangan Allah yang bicara ya. Ya, kenapa begitu? Karena kalau sudah terkirim itu nggak mungkin barang itu akan dikirim balik, biayanya bisa berlipat-lipat. Jadi nggak mungkin kita udah ngirim barang sampai sana barang tidak diambil saja, itu sudah jadi masalah buat kita. Ya, kecuali di dalam MOU-nya jelas barang sudah dibayar, sudah dikirim, dokumen sudah dikirim, mereka tinggal ngambil, itu masalah mereka. Tetapi kalau barang itu sudah dikirim, belum dibayar full, dokumen masih ada di kita yang bisa kena klaim di negara tetangga. Jadi nggak akan. Jadi mesti hati-hati dalam negosiasi. Apa yang seharusnya kita lakukan? Yang prinsip adalah jangan pernah melepas barang sebelum dibayar tunai, kecuali ada LC atau bank garansi. Ada lagi? Ya. Jadi tidak kemudian. Nah, masalah kita itu di orang Indonesia kadang-kadang terburu-buru. Kita orang yang mudah percaya. Jadi kita percaya bahwa pembayarannya oke, dia menunjukkan profil company-nya sebagai perusahaan besar dan sebagainya. Kalau itu musuhnya Cina habis benar. Kita masih lokalan. Ya, masih lokalan. Kalau lokal kan masih bisa didatengin, pakai duitnya bisa. Tapi kalau penurunan harga jelas tidak mungkin. Nah itu yang akhirnya kita memutuskan bekerjasama. Ya itu kebijakan kita.
Tapi kalau yang namanya MOU sebaiknya tidak seperti itu. Untuk standar food kira-kira soal ini anu ya, Terima kasih tadi Pak. oke. Jadi ada beberapa hal dari kegiatan ekspor ini ya, terdiri dari beberapa hal yang kita paham. Custom clearance. Custom clearance adalah proses pemeriksaan dokumen perhitungan biaya pajak resmi dan proses pengeluaran barang ke negara tujuan. Itu custom clearance. FOB, free on board, seperti yang saya ceritakan tadi. FOB itu barang dari perusahaan sampai kepada pelabuhan. Ya, FOB tongkang bisa, tapi beda nanti, itu tergantung dari MOU-nya. Yaitu memberikan penawaran harga barang hanya sampai masuk di atas kapal. Jadi barang di packing masuk kontainer sampai ke atas kapal. Dari kapal di pelabuhan di sini di Indonesia, untuk sampai pelabuhan tujuan itu tanggung jawab bayarnya. HS code, ada yang belum tahu HS code? Ada yang belum tahu HS code? HS code itu adalah kode tertentu yang menentukan untuk ekspor jenis produk yang diekspor. Dengan menyebutkan HS code, itu setiap negara dimanapun penerima akan tahu bahwa isi barang tersebut apa. Itu bisa dilihat di web. Ya. Di dalam ekspor urusannya cuman ini. Jadi beberapa dokumen ini. Volumetrik, perbandingan antara berat aktual dan berat hasil perkalian dimensi barang. Apa tadi? Hah? Perkalian antara dimensi barang dan berat real. Jadi misalkan ini cakalang, berat 100 gram, 140, dimasukkan di dalam packaging. Yang dihitung bukan ininya saja, ya, bukan packingnya ini, tetapi box yang menyertainya. Ini yang dihitung. Panjang kali lebar kali tinggi, dihitung ketemu berapa? Volumenya. Ketemu volume baru kita tahu berat, baru ditimbang berat. Itu yang nanti akan ketemu volumetriknya sesuai apa tidak. Jadi antara berat volume metrik dengan berat real sama enggak? Kalau biasanya ada, kalau tidak ketemu, kalau berat realnya misalkan makanan mungkin lebih ringan ya, 4 kilo, 2 kilo, tetapi volumetriknya bisa sampai 8 kilo. Jadi yang dipakai yang mana? Yang low 8 kilo. Bill sebagai bukti pengiriman barang melalui udara. AWD. Jadi pengiriman kita ke tujuan dengan jadi kita bisa tahu barang ini nanti dengan mengirimkan ARWB, kita bisa tahu barang itu sudah sampai di mana, barang itu isinya apa, juga kita bisa tahu.
Kemudian BL, Bill of Landing, juga bukti pengiriman barang melalui laut. Jadi kalau AWB ini melalui udara, kalau BL itu yang dari laut. Seperti di kantor pos. Kantor pos itu ada barcode nomor C, ya, yang untuk ngecek barang ini sekarang sudah sampai mana sih. Kalau dengan kapal juga ketahuan, oh kapalnya baru sandar di pelabuhan, misalkan kirim ke Jepang, oh baru sampai di Hong Kong atau baru sampai di Malaysia, itu bisa ketahuan. Commercial invoice adalah dokumen yang adalah untuk barang-barang yang terkena bea saat negara tujuan masuk. Invoice istilahnya di dalam internasional adalah commercial invoice. Ini berkaitan dengan masalah pajak, jadi mesti hati-hati, mesti sesuai, karena nanti kalau tidak sesuai bisa kena klaim juga, bisa kena penalti. Nah, CIF, Cost, Insurance, and Freight, ini yang sampai negara tujuan atau termasuk di dalamnya ada insurannya. Jadi kalau di dalam perjalanannya kita tidak memberikan, kamu mau CIF atau CNF, biasanya ada 3 hal atau 4 hal yang paling mendasar. Pertama, ex factory, itu barang diambil di pabrik. Yang kedua, FOB, barang sampai pelabuhan. 3, CIF, jadi barang dikirim sampai pelabuhan tujuan, sampai perjalanan tetapi dengan insurans. Atau CNF, kalau CNF tanpa insurans, ya. OFR, tarif dasar ongkos pengiriman, ya. FCL, full container load, jadi pakainya seberapa? 20 feet, 40 feet, atau tidak full. LCL itu apabila ini ada beberapa ya yang harus biasanya sering dipakai. Ini LCL. Ini izin. Kalau kita ekspor langsung, kita harus punya ini, API. Ini bagi importer. Apa konsolidasi? Konsolidasi itu kalau kita mengirim tidak satu kontainer full, ya. Biasanya terkirim dalam beberapa perusahaan, beberapa barang, beberapa perusahaan, tidak oleh satu perusahaan. Itu namanya konsolidasi. Misalnya produknya Bapak dicampur produknya Bapak, dicampur produknya Bapak, dimasukkan dalam satu kontainer. Itu namanya konsolidasi dari beberapa perusahaan. Tapi tujuannya kepada satu buyer. Ada satu buyer datang nih saya datang, saya beli, oke, saya beli ini, saya beli ini, saya beli itu. Nanti jadiin satu ya, kirim ke gudang, saya kirim kontainer, masukkan dalam satu kontainer. Itu namanya konsolidasi. Oke? Menghitung harga pokok, ya. Kalkulasi ekspor untuk menghitungnya adalah harga jual dan anggaran biaya produksi. Komponen biaya di dalam kalkulasi perhitungan ekspor meliputi biaya promosi, biaya pembuatan, biaya pengelolaan, pungutan negara atau pajak,
jasa pihak ketiga. Ini bisa ada, bisa tidak, poin 1. Kalau tidak kita pameran ya nggak masalah. Tapi kalau kita butuh untuk pameran juga, kita dapatkan, kita masukkan komponen itu. Caranya bagaimana? Berapa persen dari nilai-nilai produk ini? HPP produksinya berapa, Mbak? Ini HPP-nya berapa? HPP 100.000. Nah, ini HPP produksi apa HPP penjualan? Penjualannya berapa? Kebayar berapa? 800.000 per kilo. HPP produksi 100. Ini yang saya senang. Saya untung lebih dari 500%, itu hebat. Itu yang dicari itu ya begitu itu. Jangan untung cuma 10%, 20%. Monggo, gimana Mas? Ya. Mana? Jadi begini Pak, saya cerita dulu Pak ya. Tahun kemarin kan ikut TI itu, Trade Expo Indonesia. Saya lihat kebanyakan tuh buyernya tuh kayak mencari bahan baku Pak. Sedangkan saya kan di bidang apa? Aksesoris handmade. Kan semuanya masuk di situ Pak ya. Buyernya tuh kebanyakan nyarinya bahan pokok. Banyak sih yang beli. Punya saya banyak dari Cina, Yaman, Dubai, Madagaskar. Tapi belinya itu nggak berkelanjutan. Saya mau nanya, cari buyer yang potensial membeli banyak berkelanjutan itu gimana? Soalnya waktu itu di Amerika sampai sekarang berkelanjutan Pak. Apa yang membedakannya? Yang Amerika kenapa bisa berkelanjutan? Karena kami itu acaranya ke Amerika Pak, bukan di Indonesia. Bukan TI, New York Now. Oh, pamerannya di New Amerika, York, ya ya. kan? Terus kemudian jenengan ketemu buyer di sana. Oke. Buyernya, ya. Jadi begini, ada dua buyer ya, dua jenis buyer. Buyer yang sebagai trader atau buyer yang sebagai agent. Itu yang pertama. Kemudian buyer yang memang punya bisnis sendiri di sana. Jadi perlu dibedakan. Biasanya kalau buyer-buyer yang tidak punya merek atau outlet tertentu, itu mereka biasanya tidak berkelanjutan. Hanya sekali tembak, nanti besok dia berkreasi apa lagi, ganti lagi material. Besok lagi ganti apa materialnya. Itu satu. Untuk ketemu dengan buyer besar seperti itu, apa yang konsisten, itu tergantung dari negosiasi biasanya, ataupun komunikasi dengan kita sama buyer. Ya, saya nggak tahu produknya apa Mas. Apa itu? Kalung, gelang, lebih ke craft. Ya, untuk TI bukan untuk medianya craft sebenarnya. Nah, dulu itu TI lebih kepada manufaktur produk-produk yang besar kayak furniture, interior, seperti itu. Nah, semakin kesini sekarang mulai dibuka kerannya, cuman bayarnya belum terlalu banyak. Biasanya buyer itu dari TI nanti masuknya ada beberapa event sebelumnya, tetapi ini mulai digiring masuk ke TI juga. Mungkin tiga tahun terakhir ini memang sebenarnya secara global masih lesu ya. Jadi memang sebenarnya bukan karena faktornya jenengan, tetapi buyernya sendiri memang bermasalah dari sana. Tahun ini sebenarnya sudah dimulai dengan baik. Terbukti beberapa teman-teman yang di Jawa ordernya justru melambung tinggi. Kembali lagi, komunikasi kita terhadap konsumen atau buyer bagaimana, itu yang nanti menentukan.
Kalau jenengan license aksesoris biasanya larinya ke masalah ke orang-orang interior atau houseware ya, atau fashion, lari ke fashion. Lebih baik yang ke sana. Buyer fashion bagaimana? Ya sebenarnya buyer dari dulu tuh orangnya itu saja. Kalau tambahan ada 1, 2 sih ada. Tapi kalau fashion biasanya banyak kan dari Hong Kong. Hong Kong itu yang paling banyak. Kalau dari Eropa enggak, mereka biasanya custom. Bagaimana cara mendapatkannya? Event pameran, ya pasti event pameran yang kalau di Indonesia dulu yang bagus, kalau craft itu di ASEPI atau Inakraf. Cuman sekarang juga sudah turun itu Inakraf, ganti ada yang Krafina, ada yang batik ya, Adiwastra atau apa, itu lebih cocok. Tapi kalau biasanya dari situ nanti ngelingnya keluar jaringan mereka yang ada di luar. Tapi biasanya orang-orang yang mencari craft ada di situ, di event-event itu. Lebih lari yang ke fashion, karena aksesoris itu ada macam-macamnya. Aksesorisnya masuknya kemana? Ke fashion atau ke furniture interior? Kenapa? Ya kalau masuk ke fashion ya larinya harus ke fashion. Ya misalkan Krafina, Inakraf, Adiwastra atau apa itu, karena biasanya duta besar juga suka ngumpul di acara-acara itu. Oke, biaya pembuatan atau pembelian atau pengadaan. Setelah ketemu itu, biaya pengelolaan handling charge ini adalah biaya untuk pengiriman, hukum negara, pajak atau cukai, jasa pihak ketiga. Jasa pihak ketiga itu adalah orang yang mengurus atau forwardernya. Biaya pengadaan adalah biaya produksi dan nilai barang, nilai beli barang. Tahu ya kalau ini ya, biaya produksi atau nilai. Komponen biaya handling, pengepakan. Apa itu pengepakan? Pembungkus, mau itu dengan karton atau mau dengan kayu, dengan palet ya. Upah angkut dari dalam gudang ke pintu gerbang. Upah muat barang dari gudang ke atas alat angkut ke dalam peti kemas. Ongkos angkut, nah ini biaya handling. Jadi mulai barang di dalam gudang sampai masuk ke mobil, sampai akhirnya muat barang ke dermaga. Itu ongkos-ongkos itu harus diperhitungkan. Biayanya berapa? Angkat barang dari gudang ya ke pintu gudang atau ke di dalam armada. Kalau kontainer ya kontainer, kalau truk ya truk. Muat barang dari gudang ke peti kemas ya sama. Ongkos angkut dari gudang penimbunan sampai ke sisi kapal. Itu ada casnya sendiri. Jadi dari gudang sampai ke kapal itu ada biaya angkutnya sendiri. Ongkos muat barang dari dermaga ke atas kapal. Setelah sampai kapal ini tapi belum masuk di dalam kapal, itu masih ada lagi biaya untuk masuk ke kapal. Kemudian sewa gudang, sewa peti kemas, shipping charge ya, ongkos pelabuhan, bongkar muat, itu ada sendiri nanti. Pungutan negara apa? Pajak ekspor. Dan ditambahkan belum berapa persen pajaknya, dilihat dari ketentuan ya, masing-masing akan bisa beda-beda. Bea keluar dilihat dulu apakah ada apa tidak ya.
Ini jasa yang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Siapa EMKL? Ada yang tahu? EMKL. Ada yang tahu EMKL? Forwarder. Provisi atau bunga bank tergantung dari nilai perjanjian. Sertifikasi mutu, ini surveyor, ini bisa ini. Kalau untuk makanan ini penting. Ya CP-nya itu harus ada. Terus sertifikasinya gimana? Perizinannya gimana? Itu ada nilainya sendiri. Nah, SKA atau COO murah aja ini. Tapi tetap harus dimasukkan. Ini kalau untuk veterinary ya, sertifikasi karantina. Kalau itu berupa tanaman, berupa hewan atau apa, mesti hati-hati. Jadi jasa yang kedua, yang terakhir adalah jasa yang berkaitan dengan pihak ketiga, forwarder, surveyor, terus untuk sertifikasi jadi intinya apa? Menghitung, mengkalkulasi harga pokok ditambah beberapa komponen itu tadi akan ketemu harga ekspor. Harga ekspornya di mana? Harga S factory, harga FOB, atau harga CIF, atau harga CNF. Ya. Tapi paling tidak kita ketemu dulu harga pokok barang untuk ekspor, baru ditambahkan beberapa komponen tadi. Coba dihitung cepet-cepetan. Jawab pertama benar, tak kasih pouch, tapi nanti tak kirim. Tak kasih pouch kulit. Yang sudah selesai, tunjuk tangan, jawab. Total FOB dalam rupiah 13.200.000. Terus konversi kurs beli $1.9.000. Total kuantum 1.000 unit, 10.000 unit. Berapa harga pokok FOB dalam valuta US dan berapa harga satuan FOB? Ada jawabannya, Pak. Hah? Ada jawabannya. Ada jawabannya. Ada jawabannya. Saya Pak, jawabannya Pak 0,15. Ada jawabannya. Bapak jangan kasih sia-sia. Iya tuh. Berarti sudah baca kan? Nah, berarti jenengan yang baik. Baru sadar kan semuanya kalau sudah ada jawabannya. Tapi dikasih. Jadi total FOB apa? Buat cepet. 13.200.000 dibagi 9.000, $1 kan, ketemunya 1.000, 1,4. 1,466 dikalikan 1.000 dibagi 9.000. Catat aja ya. Jadi di MKL itu ada namanya tracking atau pengiriman, biaya pengiriman
dari pabrik atau dari ini ke port, itu yang masuk dalam biaya MKL. Tracking door ke port ini tergantung dari biaya masing-masing trackingnya atau truk armada yang digunakan. Kemudian tarik kontainer ke depo, custom clearance atau handling tadi. Custom clearance atau handling ini, kalau di sini, kalau di LCL itu biasanya berkisar antara 250 untuk LCL, 350 untuk 20 feet, kemudian 500.000 untuk yang 40 feet. Ditulis nanti habis ini kita akan menghitung. Kita akan berhitung bagaimana dan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan, ya. Kemudian menarik kontainer di depo itu biayanya 350 untuk 20 feet dan 450 untuk depo. Saya nggak tahu kalau di sini berapa ya. Mungkin di sini bisa sedikit berbeda, bisa juga tidak. Hah? Jadi ini untuk kontainer 20 feet. Kita akan kirim berapa feet? 20 feet, 40 feet, atau LCL. Apa LCL? Apa LCL? Siapa tahu LCL? LCL siapa tahu? Less container loaded. Artinya apa? Nggak penuh. Minimum. Tidak penuh. Jadi kalau kita mau ngirim cuman 5 box, 10 box itu masuknya ke LCL. Biayanya bagaimana? Ini komponen biaya. Komponen biaya LCL ini yang nanti menentukan berapa biaya nilai ekspornya. Jadi kalau kita mau ngirim, Bapak Ibu mau ngirim 5 box. 5 box itu biaya handlingnya ini yang membedakan nanti. Lainnya sama, custom clearance, PEB, verifikasi, COO, BPOM. Ini tergantung dokumen mana yang dibutuhkan. Untuk komoditas makanan berarti BPOM. Untuk pertanian, perikanan, peternakan pakainya phytosanitary. Untuk packing palet kayu ISPM, biayanya sudah ada. Untuk LCL berapa, untuk 20 feet berapa, untuk 40 feet berapa? Ada yang mau nanya? Tanya Pak. Ya. Pak, kalau ngirimnya borongan bisa nggak Pak? Borongan maksudnya gimana? Dalam satu kontainer itu berbagai macam produk, beda-beda. Bisa, asal HS code-nya disebutkan. Dalam satu invoice itu nanti bisa dianggap sebagai sewa kontainer LCL atau LCL. Asal invoice-nya disebutkan dengan detail dan rinci, termasuk di dalamnya HS code-nya, kemudian sertifikasinya itu juga dijelaskan. Misalkan ternyata di situ ada makanan, ada kayu, ada ternak, berarti kan butuh 3 komponen. Oh ternyata biayanya nanti termasuk di dalamnya ada perizinan, 3 perizinan bisa masuk semua atau 2 perizinan saja. Jatuhnya memang akan lebih mahal. Tetapi kalau misalkan 20 feet isinya macam-macam tapi satu tujuan, ya nggak masalah, asal invoice-nya jelas. Di dalam invoice disebutkan nilai produknya, nilai barangnya,
termasuk HS code-nya. Ada lagi Pak? Ada lagi yang mau bertanya? Bisa minta tolong Pak? Halaman yang lain? Bukan, sudah benar tadi. Enggak, halaman yang foto. Bukan. Yang itu dulu yang hijau. Nah, kurang lagi bisa diperbesar. Ya. Oke, stop. Nanti kita kirim ke ada WA group atau apa, nanti kita kirim sisa file ini. Jadi ini paling gampang begini. Ini skemanya untuk pemahaman ya, biar mudah. X factory. Ya, ini ada di pabrik kita. Jadi barangnya ada di, nanti saya kirim ke WA Pak. Nanti biar dikirim ke WA by group. Ya. Ini di pabrik kita. Ini X factory ya, poin 1 ini. Kemudian apa yang biasanya kita pakai adalah FOB ya. FOB. Setelah X factory jarang orang menggunakan FCA atau FAST, ini jarang. Biasanya antara X factory, FOB ini untuk pemula biasanya. Harga X factory berapa? Harga FOB berapa? Harga FOB ini adalah harga sampai pelabuhan on board. Ya, belum sampai kapal, baru sampai pelabuhan. Naik kapal itu adalah CNL dan CNF, Cost Insurance and Freight, CIF ya, CIF. Yang satunya tadi, tapi biasanya saya cuma pakai 3 acuan komponen ini. Mau X factory bayar, mau X factory, mau FOB atau mau CIF. Itu untuk mengecilkan ya. Awal saya menggunakan 3 skema dasar ini. Nanti kalau sudah semua oke, saya kirim, kita sudah punya perwakilan di sana, sudah bukan itu lagi, mungkin bisa lebih tinggi lagi, ya sudah, kita masuk gudang, kita punya gudang sendiri di sana, ya sudah, kita pakai gudang kita sendiri. Halaman 1 lagi. Cara penghitungan ini kalau 20 feet, kontainer 20 feet, kontainer 40 feet, dimensi luar sekian, yang dipakai yang mana? Jadi dihitung beratnya berapa ya. Packing kita itu kita mau packing pakai ukuran berapa, itu untuk mengetahui isi produk kita kalau 20 feet berapa, kalau 40 feet berapa. Jadi dalam satu kontainer 20 feet, misalkan box kita ukuran sekian, berarti dalam satu kontainer isinya ada berapa box. Di dalam box ada isi lagi misalkan teh, ternyata di dalam box ini isinya 10 teh. Ya berarti kalau misalkan ini 60 box, 60 kali 10 sudah ketahuan isinya, oh sekian, nilainya sekian. Hitung-hitung nilai nominalnya ini ketemu. Panjang kali lebar kali tinggi
Ini ketemunya apa? Panjang kali lebar kali tinggi kali 6.000. Hah? Volume. Volume. Ini 6.000. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, nanti tinggal diketemukan ini. Ada lagi yang bertanya? Kita mau naik, kita pengen tahu nih, satu kontainer 20 feet berapa? Untuk produk-produk yang kecil mungkin pakai yang 20 feet dulu, nggak usah pakai yang 40. Kalau produknya kayu gitu ya, mungkin pakainya yang 40 feet. Tapi kalau produk kita yang kecil-kecil pakai 20 feet. Atau boleh juga menggunakan yang CNL, tapi artinya saya punya satu box nih, mau ngirim 5 box, 10 box, boleh. Minta tolong halaman yang tadi Pak, yang paling bawah, yang bawah itu turun. Udah ini ya, turun. Ini biasanya untuk forwarder. Jadi selain dari biaya tadi, ini ada yang namanya sewa kontainer, ada dokumen biaya dokumen BL, ya. Jadi setelah kirim kita akan terima ini dokumen BL yang harus diinformasikan kepada buyer, karena tanpa dokumen ini buyer tidak akan bisa mengambil barangnya, ya. Kemudian agensi fee ini adalah fee untuk operator atau ya, itu berapa? 0,02 dari harga barang. Ya, yang penting ke India misalkan gitu ya, kalau kita ngirimnya ke India untuk 20 feet nilainya 600 dolar. Untuk 40 feet nilainya 1.100 dolar. Kan gorengan, kan ada sambal, ada cabai. Mana enak? Lomboknya itu. Dari kemarin cari cabai, tak ada cabai. Harus bawa pohon cabai kayaknya kita. Ya berarti itu jadi inovasi itu. Lombok hijau, tapi yang nggak mudah busuk, bisa dibawa kemana-mana. Oke. Ini adalah custom biaya komponen untuk biaya ekspor FOB. Ya. Untuk FOB. Dari komponen ini kemudian ditambah komponen ini selain dimasukkan harga barang. Itu nanti akan ketahuan harga produksi atau setiap satu packingan atau setiap satu produknya itu nilainya menjadi berapa. Sehingga kita ketemu kalau ditanya buyer harga FOB berapa, itu langsung ketemu. Jadi masing-masing nanti akan tahu nilai dari produknya. Jadi pertama ketemu HPP produksi, harga jual, HPP produksi ya, harga jual produksi, kemudian ditambah komponen biaya ini, tergantung mau pakai 20 feet, 40 feet, atau LCL, itu nanti akan ketemu. Oh, saya hanya jualnya per box. Satu box itu isinya 100 makanan. Satu box itu biayanya kalau kirim, kalau LCL berarti ketemunya berapa? Tinggal dikalikan hitungan itunya. Berat tingginya minimal 3 apa? 3
Misalkan tracking ya, tracking itu kan bisa biaya tracking dari sini ke Surabaya, di sini ke Jakarta, itu kan ada lebih ya. Kalau kita akan di Jawa sudah, kalau itu kan kita sudah mengacu pada satu, misalkan, oh biaya tracking 500.000 satu kontainer, oke ya sudah. Atau kita hanya berhitung tanpa tracking, gimana? Palaran. Palaran ya? Iya, Palaran kalau pakai kontainer. Nah, sampai Palaran, kita hanya ini sampai Palaran. Palaran sampai ke biasanya ngirim ekspor di sini kan? Apa Pak? Pak, yang mau ditanyakan itu supaya kita tahu biaya kita tanyanya kemana Pak? MKL. FKL. Ya, FKL itu maksudnya FKL itu kan pasti ada nama apa? Ada forwarder. Forwarder itu ada macam-macam. Biasanya di sini ada. Dari Pelindo juga ada. Dari MTI ada. Dari yang punya negara itu kan MTI. Sekarang di Pelabuhan itu ada customer gitu ya. Ada nyari, nyari. Berarti kita survei dulu ya, baru tahu harga-harganya. Ya. Taruhlah sekarang biaya kirim sampai di pot mana ini? Bukan. Kalau kita mau kirim FOB, kita sepakati aja dulu. Kita kirim FOB. Kita kirim FOB dari sini, pelabuhannya di sini apa namanya? Palaran. Biaya dari sini ke Palaran itu kalau kita ya tracking door to port. Artinya dari pabrik kita sampai ke Palaran itu 750.000. Ya. Atau 500.000. Dari sini kalau 20 feet 500.000 ke Palaran ya, sampai kemudian dari sini ke Palaran yang 40 feet 750.000 untuk yang 40 feet. Nah sekarang kita berhitung berapa harga FOB kita untuk 20 feet. Kalau yang makanan 20 feet. Apalagi ya di sini ya? Yang makanan apa? Komoditi. Handicraft apa? Handicraftnya apa? Mas, balik lagi sana. Ya, kintas lah misalkan. Kintas atau apa? Yang penting dihitung satu pak isinya berapa. Kita menghitung sekarang misalkan makanan ini dibak dengan kardus ukuran berapa. Kemudian disesuaikan lagi, dihitung untuk isi kontainer 20 feet berapa, dibagi menjadi, ini berapa ya pesertanya ya? 26. Harusnya 30, dibagi 5. Dibagi 5, ambil salah satunya, nanti presentasikan. 6 meter. Oke? Bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5 apa 6? Ini berapa sih? Pak, coba kasih contoh dulu satu di orek-orek di situ, Pak. Kenapa Bu? Tolong dikasih contoh dulu nah, Pak. Misalnya kita kirim ke Jepang pakai 20 feet. Kirim, nah itu berapa kita ini dari Orek-oreknya kita minyak orek-orek Pak. Ekspor. Kayak Jakarta ini kan dari ekonomi, apakah dari pengelolaan perundingan sampai supaya bisa atau dapetnya dari mana ya? Dari gudang sampai FOB. di bagian itu, berarti juga dari pengelolaan mudah. Pengolahan dia tinggal dimasukkan jalan komponen sehingga ketemu harga per liter minyak atsiri berapa untuk 20 feet. Misalkan minyaknya ya ini ya, minyaknya kan di packing dalam jerigen. Jerigen itu ukuran berapa? 35 liter. Kalau jerigen 35 liter masuk nggak ya? Kayaknya nggak boleh deh.
Hah? Karena segi Saya. empat, yang segi empat kan. Ya, karena yang segi empat Kalau ada itu. itu kan nggak boleh Ya. empat dan yang dua. Ya, itu harusnya ada. Nah, itu ukurannya berapa? Isinya dalam kontainer 20 feet itu ada berapa box? Satu box itu berapa liter? Kan ketahuan. Jadi nilai nominal untuk ekspor 20 feet totalnya adalah berapa US dollar atau berapa juta rupiah? Kan ketemu. Menghitung harga per liter untuk FOB. Jadi kalau kita per liter FOB itu dalam satu kontainer 20 feet itu berapa harganya? Kan 1 liter misalkan nilainya 10. Halo. Halo. 1 liter ini nilainya 100 rupiah, 100 ribu. Terus kita menghitung satu kontainer isinya berapa liter? Kan 20 feet berarti 20 ton. 20 ton taruhlah kalau air yang nggak nyampe lah. Itu paling sekitar 16-17 lah. Ya. Tapi kalau kita masukkan jadi 2.800 liter satu kontainer. Kontainer berapa ukuran? Yang besar. Nah, ukuran kontainer yang besar itu dimasukkan di dalam kontainer lagi, kontainer 20 feet. Itu isinya berapa kontainer? Ini kan 2.800 liter masuk di dalam satu kontainer putih besar, ya kan? Padahal kita ngirimnya kan bukan ini satu lembar, satu kotak kok. Kita kirim dengan kontainer 20 feet. 20 feet itu tadi komponennya berapa? Di sini sudah ada grupnya belum ya? kemarin Sudah ada. kemarin sudah ada. Eh, Hitung lagi Pak. minta tolong Pak, yang grupnya kemarin itu filenya 3 itu di forward ke grup kemarin. Grup WA aja. Grup WA aja. Nah, ketika dimasukkan di dalam kontainer 20 feet, ada berapa kotak ini yang bisa masuk? Ketahuannya dari mana? Dari dimensi kotak ini. Ini tinggi, panjang kali lebar, dibagi volume. Kan ketemu bagi volume. Oh, berarti dikalikan bagi volume. Kontainer itu 6 meter panjang. Kalau 40 feet, 40 feet itu 12 meter. Sekarang 2.800 dilakukan langsung dan harapannya ikut kelas ini kan langsung melakukan ekspor sendiri ya. Nah, di sini tuh saya masih agak belum dapat gambaran untuk permasalahan komponen biaya-biaya. Nah, di sini kan kita ada biaya MKR ya. Logistik kan bisa ke logistik langsung gitu kan. Nah, tapi ada biaya-biaya lain yang saya belum dapat gambaran ini mau kemana sebenarnya gitu. Misalkan biaya sertifikat mutu kita kemana, biaya COO-nya. COO langsung ke Disperindak. Nah, seperti itu, Disperindak saya baru tahu. Biaya sertifikasi, terus kalau karantina masih ke karantina kan Pak? Iya. Nah, jadi seperti itu Pak, maksud saya
bisa saya minta tolong kita dijelaskan. Ini misalkan asuransi, ini asuransi yang direkomend itu asuransinya ini misalkan. Ini ngurusnya kemana? Apakah kita ke kantor asuransi masing-masing atau kita ke bank aja udah tahu asuransinya? Sebenarnya yang mungkin di sini yang harus dicari adalah jasa MKA-nya di mana. Nanti dia yang ngurus semua. Iya. Oh, berarti kita cuma datangin satu aja, si logistik, tolong nih urusin nih. Ya. Saya pengen ngirim barang saya nih. Ya. Oh, oke. Nah, kita nggak perlu repot kok. Kita tidak perlu. Yang kita repot itu kan menyiapkan produknya. Jadi ketika kita menyiapkan produknya itu, kan yang jadi pertanyaan buyer bukan bagaimana mengirimnya. Yang harus kita tahu adalah pertama yang mereka ingin tahu adalah berapa harga biaya, berapa harga setelah barang siap dikirim. Siap dikirim itu artinya barang sudah masuk di dalam kontainer, siap naik kapal. Biasanya di situ. Kecuali kalau nanti produk-produk tertentu mereka mesti butuh sampai CIF, ya, tidak FOB. Kalau kita sudah punya pengalaman yang tinggi, kita bisa sampai CIF, bisa sampai lebih tinggi lagi. Tapi karena kita mengurangi resiko dulu, kita berpikir sampai FOB lah, supaya resikonya tidak terlalu besar. Nah, untuk bisa sampai FOB, ini komponen biaya ini yang sudah saya sampaikan ini kan sudah ada. Tinggal ini sebenarnya kita tinggal milih. Ini barangnya kita kirim 20 feet, kontainer 20 feet, kontainer 40 feet. Ini kan ketemu komponen biayanya ini. Nah, dari komponen biaya ini kita bagi sejumlah nilai barang. Nanti akan ketemu nilai barang satuannya. Jadi berapa pertambahan nilai barang satuan termasuk di dalamnya harga produksi. Jadi harga produksi plus biaya yang ada di sini itu kemudian menjadi HPP, harga jual per barang, akan ketemu. Ya. Jadi misalkan Satu lagi Pak. ya, Pengalaman Pak, kemarin waktu kita ngirim barang itu kan kita memang nunjuk forwarder ya. Nunjuk forwarder, terus komoditi kita kirim. Hanya saja memang kita kan nggak tahu prosesnya, tapi mereka yang ngurusin. Nah, ada suatu saat forwarder kita itu ngirim komoditi yang kita kirim ke buyer kita. forwardernya langsung. Iya. Jadi jenengan ditikung. Nah, pertanyaan saya gimana caranya supaya ini tidak terjadi gitu loh Pak? Ya, itu masalah etika ya. Itu masalah etika yang pertama. Ya nggak bisa ya susah. Kecuali makanya kalau kita mau biar nggak ditikung, kita memberikan informasi barang, kita bisa barang sampai CIF, itu nggak masalah. Artinya forwarder hanya tahu urusan semuanya kita yang ngurus. Kita hanya ngisi ini forwarder itu hanya menyiapkan truk. Nah itu yang saya maksud Pak. Jadi supaya kita ada kejadian lagi begitu, kita perlu tahu nih prosesnya gitu. Resikonya adalah satu perizinan, sertifikasi kita harus punya. Kalau sudah siap untuk ekspor kita harus punya sendiri. Kita akan punya sendiri atau kita akan go blank, itu memang ada pilihan. Kalau kita sudah punya sendiri nggak ada masalah. Atau ada beberapa produk yang tidak butuh sertifikasi khusus. Seperti kita mengekspor kayu, itu ada sertifikasi khusus, ya. Atau barang-barang kimia atau benda-benda cair itu ada sertifikasi khusus. Seperti tadi untuk kayak ada food ya, kalau kita buka food ada sertifikasi CCP sama apa? Terus kalau di kayu itu ada apa namanya ya? Ada sertifikasi untuk kayu sendiri, ada perizinannya sendiri.
Nah, itu biayanya ada sendiri komponen itu. Nah, kalau itu sudah semua masuk, sehingga EMKL tidak melihat barang yang kita kirim apa. Dokumen semua yang ngurus kita. Jangan berarti harus ke pelabuhan, ya. Jangan cuma sewa kontainer. EMKL hanya mengurus perjalanannya, tapi dia tidak tahu buyer ini kontaknya hanya ke jenengan, karena dokumen yang ngurus jenengan. Ketika jenengan mengurus dokumen ini secara keseluruhan, memang paling hanya ke satu, ke dinas perdagangan, ke dinas sertifikasi terkait, mungkin Sukovindo atau salah satu dari itulah, ya. Kemudian tergantung produknya apa, terus kemudian ke pabeanan, pajak, sama bea cukai. Nah, itu sebenarnya ada kelasnya tersendiri untuk masalah kepengurusan dokumen. Oh, ada besok ya? Ada materi sendiri. Besok hari ini? Bu. Kepabeanan tidak ada kan materi besok apa ya? Oh, itu. Jadi ada materi yang namanya prosedur ekspor. Kalau Bapak mau ikut, tinggal daftar ke BPI. Nanti di BPI itu ada semua dokumen. Jadi Bapak akan ditunjukkan bagaimana cara mengurus semua dokumen. Kalau di sini kita sekarang ini hanyalah menghitung bagaimana menentukan HPP ekspor barang. Kalau cara mengurusnya ada materi lain. Ya. Saya ingin bisa mengurus itu sendiri, ya sudah. Tinggal nanti lihat di webnya itu ada, mau datang ke sana atau mau daftar ikut pelatihan di Jakarta atau mau lewat online ada ya, Bu Titi? Online atau enggak? Sekarang prosedur ekspor offline ya, tapi ya harus offline ya. Ya, karena harus visit ke dermaga, ke pelabuhan. Jadi kita harus tahu perjalanannya dokumen mau seperti apa. Ada materi yang khusus, Pak. Tapi kalau di sini sekarang kita menghitung bagaimana menentukan harga jual ekspor kita. Komponennya itu, mana ya? Oke, dibagi 6, satu kelompok 6 orang.